Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kurniawan dari kelas A dengan NIM A5102000039. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mengulas dari lembar kerja yang pertama, saya telah mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Yang pertama, kesenjangan pendidikan di Indonesia lebih mengutamakan sekolah yang berada di kota daripada yang berada di daerah terpencil. Yang kedua, akses pendidikan di Indonesia yang sulit, seperti jalan menuju sekolah yang sulit ditempuh dan membahayakan. Misalnya, kita harus naik turun gunung, harus melewati sungai karena tidak ada jembatan. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur pendidikan yang belum merata. Yang keempat, mahalnya pendidikan di Indonesia meskipun sudah ada bantuan dari pemerintah. Yang kelima, hambatan mengakses pendidikan di era pandemi. Yang keenam, rendahnya kemahiran baca anak. Yang ketujuh, rendahnya pengawasan orang tua terhadap cara belajar anak. Yang kedelapan, fasilitas perpustakaan sekolah yang kurang lengkap. Yang kesembilan, kondisi perpustakaan sekolah yang tidak nyaman. Sehingga saya menentukan sebuah topik yaitu rendahnya minat baca pada siswa. Saya sadari betapa rendahnya minat baca di kalangan generasi muda, khususnya para siswa di era milenial ini. Terbukti dari banyaknya sindrom bermain game, baik offline maupun online. Pesatnya perkembangan dunia teknologi dengan segala fitur-fiturnya memanjakan anak-anak muda membuka sosial media ketimbang membaca buku. Akibatnya, nasib buku-buku di perpustakaan tak ubahnya susunan debu sebagai sarang hantu. Membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula informasi yang kita dapatkan. Betul, pesatnya teknologi mengandung kadar informasi. Tagline satu kali klik seakan-akan mengelilingi dunia, tepat tersemat pada teknologi masa kini. Banyak orang mengatakan bahwa buku jendela dunia. Mengapa demikian? Karena dengan membaca buku dapat membuka wawasan yang sangat membantu menghargai hasil karya orang lain. Namun, sangat disayangkan, pada zaman sekarang ini jarang kita temukan generasi muda yang gemar membaca. Kebanyakan dari mereka disibukkan bersuah foto, lebih memilih bermain games, tak jarang terlihat tertawa sendiri layaknya orang gila, atau jalan-jalan bersama pacar keluar rumah. Dari sekian pesatnya perubahan konvensional bermigrasi ke sistem online, masih ada juga sebagian dari anak muda yang menanamkan sikap gemar membaca buku. Namun, pada kenyataannya, minat baca remaja sekarang sangatlah rendah. Padahal, banyak manfaat yang dapat diperoleh dari membaca. Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat baca remaja. Salah satunya adalah karena semakin berkembangnya teknologi. Secara umum, terdapat dua faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya minat baca siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri, seperti pembawaan, kebiasaan, dan ekspresi diri. Sementara faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa atau faktor lingkungan, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Faktor eksternal ini mempengaruhi adanya motivasi, kemauan, dan kecenderungan untuk selalu membaca. Selain dari faktor tersebut, masih ada faktor yang mempengaruhi menurunnya minat baca, yaitu teknologi informasi. Serbuan media hiburan seperti televisi, komputer, gawai pintar, dan orang lebih condong memilih menikmati hiburan dibandingkan dengan membaca buku. Mereka dirundung kutu buku dan malu menyandang gelar itu. Jika masing-masing individu menanamkan rasa kesadaran akan pentingnya membaca, tentu saja ketersediaan buku berkualitas secara otomatis akan menggering generasi era milenial. Hobi membaca buku menjadi kebutuhan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa manfaat membaca. Yang pertama, memperluas ilmu pengetahuan. Yang kedua, dengan membaca, kita dapat menambah wawasan. Yang ketiga, dapat meningkatkan prestasi. Yang keempat, gemar membaca dapat membantu program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima,
Dengan membaca, generasi era milenial akan memperoleh pengetahuan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, dengan membaca akan menghindari diri dari kebodohan. Yang ketujuh, meningkatkan minat generasi muda terhadap suatu bidang. Yang kedelapan, dengan membaca, generasi muda dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar maupun di seluruh dunia yang mungkin berhubungan ilmu pengetahuan, sehingga dapat menerapkan dengan kehidupan nyata. Yang kesembilan, dengan membaca, generasi muda dapat menambah informasi bagi diri sendiri, meningkatkan pengetahuan, serta menambah ide. Jadi, jelas pengaruh bacaan sangat besar terhadap peningkatan cara berpikir. Dan perlu diingat, pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, pada pasal 4 butir C, mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan sistem perbukuan adalah untuk menumbuh kembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia. Dan di dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Mari, sebagai generasi milenial, kita menyukseskan program pemerintah tentang gerakan literasi dengan membaca buku setiap hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.